Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan dari hasil investigasi sementara 100.002 data pribadi yang diduga telah bocor dan diperjualbelikan di internet diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan. Atas kejadian ini, pakar forensik digital mendorong agar instansi terkait melakukan investigasi forensik digital guna tempat ini terang, aman, kita merasa tenang. Tapi di era digital, ancaman tidak datang dengan wajah. Ia menyusup melalui jendela yang tak terlihat. Ini adalah potret hidup manusia modern. Dalam satu klik, satu unggahan, satu pendaftaran. Kita tengah memberikan potongan diri, tanpa menyadari apa yang terjadi di baliknya. Jejak yang tak kasat mata, tapi dapat diberdayakan oleh mereka yang punya kepentingan. Ini bukan soal rahasia yang disimpan, tapi soal apa yang terjadi jika rahasia itu diungkap dan disalahgunakan. Kita pikir hanya sekedar mendaftar, tapi setiap data yang kita kirim menciptakan jejak, dan jejak itu bisa menjadi senjata. Di era yang serba digital, data bukanlah hal yang dapat dianggap remeh. Data yang kita masukkan secara cuma-cuma di website yang bodong, kini bisa menjadi petaka di kemudian hari. Masalah ini sangat berdampak bagi generasi kita yang masih kurang mawas terhadap serangan cyber. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melakukan pengecekan ulang dan verifikasi setiap website atau dokumen online yang akan kita isi. Kita tidak pernah tahu seberapa banyak jejak digital yang kita tinggalkan. Dan untuk meminimalisir hal tersebut, kita harus lebih bijak dalam menggunakan internet. Saat data bocor, tak ada alarm yang berbunyi. Tetapi tiba-tiba, hidup berubah. Pesan asing yang tak datang dari mana. Akun yang dibuka oleh orang lain. Dan identitasmu yang bukan menjadi milikmu lagi. Tua dan muda bukanlah alasan untuk tidak melek terhadap serangan cyber. Di saat pesan-pesan yang tidak memiliki kejelasan di dalamnya menghantui, dan telepon yang sering kali berdering entah dari mana asal-usulnya, dan juga identitasmu yang bukan lagi menjadi milikmu. Disitulah penyesalan terjadi. Jangan menunggu untuk terkena serangan cyber, melainkan menanggulangi hal itu sampai tidak terjadi lagi. Karena penting bagi kita untuk mencegah terjadinya serangan cyber. Karena mencegah akan selalu lebih baik daripada mengobati. Ini bukan fiksi, ini terjadi setiap saat. Banyak yang menjadi korban dan tidak tahu harus melapor kemana, tidak tahu harus mulai dari mana dalam mencari keadilan. Tapi ada harapan. Teknologi juga memberi instrumen perlindungan. Ini saatnya kita melawan, kita waspada terhadap pesan yang mencurigakan, dan kita mengambil kontrol atas data dan privasi kita. Kasus-kasus kebocoran data perlu diupayakan oleh pemerintah atau penegak hukum agar tidak menambah kasus seperti ini lagi. Undang-undang perlu diperketat. Harus ada upaya hukum yang lebih jelas agar masalah ini dapat bisa teratasi. Begitu juga dengan aparat atau penegak hukum harus lebih tegas pada kebocoran data yang merugikan banyak hal. Perlindungan data bukan hanya tanggung jawab pribadi, melainkan juga tanggung jawab negara, karena negara juga harus menjamin kenyamanan dan keamanan bagi warganya. Dan di Indonesia sendiri, pemerintah juga harus menguatkan hukum dan regulasi yang tegas, sehingga bisa memperkuat kepercayaan masyarakat kepada negaranya, yaitu negara Indonesia. Terima kasih. Rara Cahya Putri dengan NIM 24041041050. Nama saya Ratu Hayu dengan
41007.